Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Kejadian pasal 9, teksnya ayat 8-17, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 8-11, Allah adakan perjanjiannya dengan Nuh dan segala makhluk hidup, bahwa tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Paragraf yang kedua ayat 12-17, Allah menaruh busurnya di awan supaya menjadi tanda perjanjian antara Allah dan bumi. Kesimpulan hari ini, Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, anak-anaknya, dan segala makhluk hidup. Perjanjian itu bahwa sejak itu tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan busur menjadi tanda untuk perjanjian. Namun pada saat melihat busur itu, bukan manusia mengingat perjanjian. Sebenarnya Tuhan sendiri akan mengingat perjanjian itu. Tuhan sendiri mengadakan perjanjian, tanda juga sendiri mengadakan dalam hukum alam. Kenapa? Karena Tuhan yang setia, Ia tidak bisa membohongi kepada sendiri dan yang lain. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah berfirman kepada Nuh dan keturunannya bahwa tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Kedua, Allah berfirman, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Inilah firman Allah. Ajaran tentang manusianya. Nuh, anak-anaknya, dan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan Nuh telah mendapat perjanjian Tuhan. Itu artinya apa ya? Nuh dan anak-anak dan makhluknya menjanjikan kepada Tuhan? Bukan. Mereka janji kepada Tuhan? Bukan. Janjinya dari Tuhan. Dan siapa harus itu tetap berjaga janjinya? Tuhan. Karena Tuhan sudah janjinya tidak akan memusnahkan lagi dengan air bah. Jadi, aplikasi hari ini. Pertama, ingat janji Tuhan yang telah menaruh di antara Dia dan Anda. Harus sabar dan harus menunggu. Tuhan pasti akan laksanakan janji itu. Kedua, menaruh satu tanda dengan janji damai dengan orang-orang melawan. Yang dengan orang-orang yang melawan Anda harus menaruh tandanya, dan itunya menepati janji dari Anda. Sebenarnya Tuhan sudah janjinya menepati janji ini. Ketiga, sekali lagi sabar tentang kesalahan anak atau sesama jemaat dengan ingat janji-janji hati Tuhan. Sehingga praktik hari ini, sekalipun hati Anda jadi panas dan murka karena kesalahan anak, sesama jemaat atau siapapun, sabar lagi dengan ingat hati Tuhan yang panjang sabar tentang manusianya. Tuhan sudah janjinya akan menepati janjinya, dan sudah memberikan tanda juga. Kita juga harus sabar dan menepati janji dengan orang-orang lain. Inilah kehidupan orang Kristen. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.